lagi ditemenin sama James seperti biasa karena aku hari ini habis dari rumah sakit buat medical check up karena aku liposuctionnya kan tanggal 7 Agustus. Jadi hari ini hari terakhir aku medical check up. Dan jadi belum lama kemarin kan aku sempet bikin sesi pertanyaan kan di Instagram story aku. Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang seputar liposuction bisa nanya ke aku dan aku bisa tanya langsung ke rumah sakitnya. Nah, kebetulan aku sudah tanyain beberapa pertanyaan yang aku rangkum. Rata-rata sih pada nanyanya harga ya dibanding yang lain-lain. Ada yang memang nanya berapa lama recovery-nya, ada juga yang nanya kalau naikin payudara bisa apa enggak. Pokoknya aku pilih beberapa yang menurut aku bisa mewakili pertanyaan semuanya ya. Terus tadi udah aku tanyain ke mbaknya langsung, maksudnya ke suster sama ahlinya, sama dokternya juga. Cuman karena kita agak kesulitan ambil video panjang kali lebar, jadi aku rangkum, jadi bisa aku tanya langsung lagi sama James. Dari sekian pertanyaan, aku pilih 5 pertanyaan yang menurut aku bisa mewakili kalian semua ya. Oh ya, sekali lagi buat teman-teman yang misalnya aku nggak tertarik kak masalah OP, nggak tertarik masalah liposuction, nggak apa-apa, kalian skip aja, nggak usah capek-capek ngasih nasihat A, B, C, D, karena kita tuh orang dewasa ya. Maksudnya kalau kita udah berani melakukan bukan berarti kita tidak memikirkan sebelumnya, sudah dipikir masak-masak. Jadi kalian cukup ya udah, pokoknya kalau nggak suka skip. Tapi bukan berarti aku nggak terima kasih sama saran dari kalian ya, makasih banget. Tapi keputusannya kembali pada diri kita sendiri, oke? Oke, untuk pertanyaan pertama itu aku nggak perlu sebut namanya ya. James, tadi kan kita udah nanya ya di rumah sakit. Katanya setelah liposuction berapa lama untuk aktivitas kembali? Untuk recovery-nya berapa lama ya? Iya. Jadi kalau udah liposuction, memarnya dan pegangnya kurang lebih rata-rata 2 minggu sampai 4 minggu. Iya betul. Tapi itu benar-benar tergantung orang. Terus biasanya dokternya enggak rekomendasi olahraga berat. Iya tadi aku juga squat atau push up. Rekomendasinya cuman kayak jogging 2 bulan. Oh, 2 bulan sebelumnya? Sesudahnya? Sesudah ya. Kalau jogging ya cara santai-santai ya nggak apa-apa, lebih bagus untuk cepat recovery. Oh, tuh guys, jadi itu tergantung orangnya ya, case-nya masing-masing. Tadi si dokternya emang bilang gitu antara 2 sampai 4 minggu. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lama. Terus tadi juga emang benar apa yang dibilang sama si James, kalau olahraga berat tidak dianjurkan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh gerak tetap olahraganya, tapi yang ringan-ringan, contohnya kayak jogging, karena itu bisa mempercepat penyembuhan, begitu. Terus untuk pertanyaan kedua, ini ada yang nanya nih, menghilangkan lemak di perut plus naikin payudara, biayanya itu kira-kira berapa? Untuk payudara rata-rata 15 juta won. Berapa rupiah ya? Kurang lebih 180 juta rupiah rata-rata begitu ya. Rumah sakit yang murah ada yang 8 juta won juga, ada yang 9 juta won juga. Tapi biasanya saya rekomendasi bukan dokter biasa ya, dokter biasanya saya suka rekomendasi dosen. Profesor lah ya, harganya kurang lebih 15 juta won, 180 juta rupiah. Terus untuk perut sebenarnya benar-benar tergantung orang ya, tapi iya sih benar. Ya rata-rata 6 juta won ya, 6 juta won, 5 juta won sampai 7 juta won per hari. Itu basically-nya ya, basic harga, bukan basic ketentuan udah pastinya. Tadi soalnya aku baru bayar hari ini ya guys ya. Tadi aku aja menurut kalian tuh kata nggak gemuk segala macam, itu juga itu yang membedakan harganya. Kalau semakin gemuk lemaknya semakin banyak, otomatis harganya pasti lebih mahal. Tapi kalau misal untuk kayak aku yang lemaknya itu cuma misalnya ada di sekitar lengan sama tadi di sekitar sini ya tadi. Iya tadi ya. Aku baru tahu loh guys kalau ternyata untuk liposuction lengan itu kira-kira lengan ya udah lengan begini, enggak, itu dibagi-bagi kan. Ada lengan di sini, ada lemak di sini yang bikin gelambir karena umur kan ya, aku juga ya mau nggak mau harus mengakui. Terus sama lemak di sini, ini katanya lemak dari daging air payudara. Terus sama lemak di sini, terus sama lemak di daerah ketek gitu loh guys ternyata. Oh, makanan datang bentar. Makanya itu yang bikin beda-beda tuh dari banyak tidaknya lemak dan kondisi tubuh masing-masing ya, James ya.
Jadi kita nggak bisa, oh dipatok misalnya basicnya katanya 6 jutaan. Aku tadi aku berapa ya James? 5 ini doang ya, tangan doang 5.130.000 won. Ini aku yang menurut kalian nggak gemuk guys. Hampir 60 juta rupiah. Lebih ya. Iya, lebih. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Terus ada lagi tadi nanya apa ya? Ini udah. Oh ya, kalau mau sedot lemak apa harus puasa dulu, Gemsik? Puasa dulu nggak? Ya, puasanya tadi Luna juga aku 8 jam. 8 jam kan? Iya, 8 Jadi jam. rekomendasinya rata-rata 8 jam sampai 10 jam. Iya. Air putih juga nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Aku juga dikasih tahu pokoknya jam 12. Kan aku suruh sampai rumah sakit jam 9.30 pagi. Jam 12 malam itu udah disuruh stop minum, makan apapun itu nggak boleh. Kalau itu memang pasti ya. Iya. Ya. Terus sama ini tadi kayak manicure juga nggak boleh, pakai anting nggak boleh, pas datang nanti pakai lotion apapun itu nggak boleh, benar-benar harus bare face. Iya. Terus kadang-kadang ya perempuan suka tempelin rambut palsu. Rambut palsu ya, itu juga nggak boleh. Pokoknya bulu mata tuh yang suka nempel, apa sih namanya ini? Iya, bulu mata palsu juga nggak boleh. Pokoknya hal-hal yang nempel di badan kita yang bukan dari badan kita sendiri itu harus dilepas. Selain puasa ya. Terus terus ada ini sama pertanyaan range berapa buat ngecilin perut. Itu tadi udah dijawab ya. Terus yang terakhir nih ya. Saya beratnya 48. Tingginya 155. Berarti nggak beda jauh sama aku nih. Cuma lebih tinggi aku dikit aja sih, beratnya nggak beda. Tapi lenganku kayak algojo. Apa bisa dikecilin dengan lipo? Jadi kayak lengan model. Kayak lengan model seperti Luna ya. Iya guys, sebenarnya sama kamu ini pertanyaannya sama, maksudnya masalahnya sama kayak aku ya. Gemuk enggak, tapi ada bagian-bagian tertentu yang nggak seimbang sama badanku, betul kan? Gitu, sama-sama bisa guys. Aku yang jawab deh kalau ini. Aku tuh sebenarnya berat badannya nggak beda jauh dari kamu Mbak. Aku beratnya sekarang 52an lah ya, tapi tinggiku pun hampir 160, beda tipis lah ya, berarti badanmu nggak jauh beda kayak aku. Nah cuman kata pihak dokternya ini ku bagus, ini yang tadi bilang bahagia, ini aku cantik, ini bagus. Cuman kalau begini tanganku tuh kayak apa sih, gede banget di sini. Ini kalau dihilangin, ini gede guys, ini kalau dihilangin katanya bisa lebih cantik. Nah makanya kalau kamu bilang bisa nggak dikecilin, dia tangannya kayak model, bisa banget. Buktinya aku melakukan itu. Nanti mbaknya lihat aja hasilnya. Aku seperti apa, karena case-nya mbak nggak jauh dari aku. Gitu. Kalau hasilnya bagus, hubungin aja James ya. Aku nggak ngerti kalau untuk rumah sakit, aku nggak berani rekomend gimana, harus ke ahlinya. Kalau James kan memang dia udah ada sertifikatnya segala macem, jadi aku berani kalau nyuruh dia, jadi lebih aman, nyaman aja. Jadi kali ini saya kenapa rekomendasi 365 MC, karena 365 MC setiap hari liposuction. Iya, karena itu spesial untuk liposuction sih sebenarnya, betul. Makanya aman, dan saya udah kenal lama dengan direktur dokter juga, ya makanya rekomendasi dan berani bawa Luna. Tapi emang bener sih guys, istilahnya kayak restoran ya. Kalau kamu pengen makan makanan enak, kamu harus nyari restoran yang memang spesialis untuk masakan itu gitu loh. Sama dengan rumah sakit, entah tentang OP atau apa, yang cari yang spesialis yang banyak melakukan keahliannya di bidang itu, jadi lebih worth it aja sih, lebih aman. Jadi biasanya rumah sakitnya banyak banget. Sebenarnya saya nggak begitu suka rumah sakit klinik yang besar-besar, karena hampir semua klinik besar sistemnya gini, ada beberapa direktur dokter yang benar-benar banyak pengalaman, tapi ada banyak dokter junior juga. Jadi dokter juniornya cukup latihan dulu di klinik besar, terus suka buka klinik sendiri. Hampir semua dokter akhirnya ya pengen buka klinik sendiri. Jadi ya dokternya sering diganti-gantikan.
Oh, jadi maksudnya dia gini guys, kalau rumah sakit besar otomatis kan dokternya banyak dan dokter yang benar-benar berpengalamannya kali cuma 1 atau 2 gitu kan maksudnya. Terus sisanya itu dokter-dokter yang baru-baru. Jadi kalau misalnya kita ke rumah sakit besar, even itu rumah sakit yang gede, terus dokternya banyak, tidak menjamin kamu bakal dapat dokter yang benar-benar berpengalamannya. Bisa jadi dikasih dokter yang baru-baru untuk latihan gitu ya. Untuk Pokoknya bagi saya nama rumah sakitnya nggak penting. Yang pentingnya nama dokternya. Nama dokter ini sama pengalamannya. benar-benar ya tanggung jawab dan benar-benar banyak pengalaman. Terus Iya, hasilnya juga sih. bagus enggak gitu. Itu Iya. paling penting. Besar apa enggak mah cuman gedung ya. Ya. Tapi yang jelas sih benar juga sih. Restoran ini juga nama restorannya nggak penting. Yang pentingnya chefnya udah ya Berpengalaman apa enggak? atau benar-benar ya jago enggak. Kalau chefnya pindah ke restoran lain, pasti saya nggak mau ke restoran ini lagi. Oh iya juga ya. Otomatis rasanya pasti udah beda gitu kan. Iya. Benar juga sih kalau ya oke ngerti. Jadi guys, kalau sama saya benar-benar nggak usah khawatir efek samping dan gagal operasi. Semua dokternya bukan Tuhannya, sama-sama manusia. Jadi kadang ya bisa ada efek samping juga, kadang ya bisa kurang puas juga. Pokoknya dokter-dokter yang saya rekomendasi, mereka semuanya tanggung jawab. Oh iya sih benar-benar yang penting tanggung jawab. Tadi juga pas lagi konsultasi si James sempat tanya, ini kalau misalnya aku nggak puas atau misalnya ada efek samping yang misalnya bisa merugikan aku, apa bisa operasi ulang gitu? Kata dokternya bisa dikasih gratis ya tadi ya, dia mau tanggung jawab. Tapi ya nggak langsung beberapa bulan langsung operasi, nggak bisa, itu butuh waktu, misalnya setahun ya, dilihat masih kelihatannya kayaknya kurang, efek sampingnya nggak bagus, itu bisa datang lagi. Tadi sih si James tanya begitu dan dokternya oke. Yang paling pentingnya itu menurut saya Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Oke guys, pertanyaan kalian udah aku rangkum jadi satu ya, rata-rata nanyanya nggak jauh beda dari itu. Semoga kalian puas sama jawaban kita ya. Sekali lagi, dokter juga bukan Tuhan, tapi yang terpenting adalah cari dokter yang bertanggung jawab. Itu sih inti dari apa yang si James ini bilang. Oke, makasih semuanya. Nyang.